Wasidantomo Namo Buddhaya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Devri Pranata. Sekarang domisili di Surabaya, asal Blitar. Kesempatan saat ini saya akan sharing perjalanan saya untuk membangun koperasi. Sekarang saya bekerja di koperasi serba usaha, namanya koperasi BSM, Koperasi Budayana Jatra Mandiri di Surabaya. Kenapa saya niat untuk berkarir di koperasi? Dulu sejak kuliah, saya melihat kondisi masyarakat sangat membutuhkan namanya wadah, dalam arti para pelaku UMKM, apalagi usaha yang skala mikro. Karena para UMKM ini butuhnya wadah untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Apalagi kondisi sekarang sangat butuhnya namanya komunitas. Nah, di sini koperasi lah yang akan menjawab persoalan itu. Nah, dulu berpikir gimana bisa dapat potensi lokal yang ada di daerah-daerah bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang di kota. Karena memang asal saya itu dari Blitar, orang daerah, melihat potensi di daerah itu banyak, bisa dikembangkan satu sama lain dari orang yang di kota. Nah, di sini saya berpikir melihat suatu peluang. Jadi percaya belajar di koperasi, namanya Koperasi Maju. Waktu itu tahun 2018, setelah saya lulus kuliah, saya ke Jakarta. Nah, di situ banyak sekali hal yang saya dapat dari pemberdayaan anggota, kegiatan-kegiatannya, terus manajemen sistemnya, sampai gimana tim di koperasi ini solid. Kalau saya sekarang dipercaya untuk memegang di koperasi BSM di Surabaya. Nah, koperasi BSM ini dulunya dari komunitas di Umat Budayana Surabaya. Memang tujuannya itu untuk pemberdayaan umat. Lalu koperasi ini berkembang, ada simpanan pinjaman anggota dan ada pengembangan produk, menjualkan produk anggota. Nah, dari tahun 2019 saya kesini, mulailah koperasi BSM ini untuk umum. Kami memprogramkan koperasi ini bisa dimaksimalkan anggota secara umum. Memang koperasi ini ada misi, di mana koperasi ini bisa mengembangkan satu sama lain dengan potensi yang ada. Apalagi di Surabaya, potensi UMKM itu sangat besar. Untuk koperasi BSM sendiri, adanya program kerja seperti simpanan, ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan manasuka. Nah, lalu ada pengembangan UMKM. Kita menjualkan produk mereka secara dari komunitas, orang per orang, atau dari e-commerce online. Ya, kita maksimalkan e-commerce itu untuk kita jualkan secara online. Nah, di sini kita juga harus memegang prinsip di koperasi. Karena koperasi asasnya adalah kekeluargaan. Beda dengan yang lain. Karena koperasi ini milik anggotanya sendiri. Karena bisa berdiri koperasi ini karena bisa dikembangkan anggota-anggota yang di dalamnya. Contoh anggota ada namanya simpanan wajib. Nah, simpanan wajib inilah kalau di perusahaan kita sebut
menanam saham atau menanam modal. Nah, di koperasi itu ada namanya simpan wajib 1 bulan sekali. Nah, di situ nanti ada pembagian SHU, namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha inilah akan dibagikan anggota supaya dari mereka menabung per bulan dia dapat keuntungannya koperasi per tahunnya. Nah, di situ kita ada namanya juga RAT, rapat anggota tahunan. Dan di rapat anggota tahunan memang kita melaporkan laporan keuangan, kondisi koperasi, dan program kerja selanjutnya. Lalu, apa yang kita lakukan untuk menguatkan koperasi ini? You enchant me even when you're not around. Kita kembali lagi, koperasi akan bisa berkembang maju itu karena orangnya di dalam. Sebagai mana orang ini bisa memberikan kontribusi. Kamu megang nilai-nilai peduli, saling berbagi, dan keadilan. Dan koperasi inilah bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Karena koperasi itu tujuannya untuk menolong dirinya sendiri, saling gotong royong satu sama lain. Koperasi BSM ada beberapa program. Di antaranya ada pendidikan pelatihan, kita berkolaborasi dengan Koperasi Maju. Terus itu melalui webinar setiap bulan, minimal 1 bulan sekali. Kedua, kita menemukan antar pelaku usaha. Misalnya kita sharing usaha satu sama lain. Ya kayak contohnya, gimana penjualan sekarang itu bisa cepat laku. Ya kita sharing gimana cara anggota ini bisa saling berkolaborasi. Ketiga, kita ada pendampingan anggota. Tujuannya anggota-anggota ini kalau nanti pinjam mereka bisa tahu manfaatnya pinjam ini untuk apa. Jangan sampai mereka pinjam, mereka terjebak keangsuran, beban mereka sangat besar. Nah, tujuannya kami, pendampingan itulah yang untuk mengembangkan anggota itu lebih naik kelas. Karena anggota ini nanti kalau tidak didampingi, mereka akan seenaknya sendiri untuk konsumtif. Saya kebutuhan sehari-hari itu makan. Itu biaya urgent mendesak, itu adalah nggak bisa gitu. Itu harus kita dampingi. Keempat, kita ada namanya kunjungan berkala. Kunjungan berkala inilah tujuannya kita mendekatkan koperasi ke anggota dan melihat anggota ini sampai seberapa dia menjalani usahanya, untuk melihat juga apa mereka kebutuhannya untuk usahanya atau untuk mengenalkan relasi antara anggota ke anggota. Tujuan kunjungan berkala ini kita mengupdate informasi dan juga kita melihat kondisi anggota itu sampai mana. Lalu adanya informasi berkala, manfaatkan media sosial, contoh kayak grup WA, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Itu semua kita maksimalkan menginformasikan kegiatan-kegiatan koperasi ini ke anggota maupun ke masyarakat luas. Koperasi ini akan menjadi kuat bila anggotanya ini juga paham kenapa mereka berkooperasi
Dan harus apa yang mereka lakukan? Karena koperasi ini dasarnya adalah kekeluargaan. Kalau sekarang bisa disebut itu ada namanya ekonomi kerakyatan. Koperasi ini mendidik, melatih anggota lebih baik. Karena banyak orang tahu, koperasi hanya simpan pinjam. Itu itu sekarang beda. Koperasi inilah yang akan mengembangkan anggota. Anggota ini akan bisa berkembang maju karena didasari dengan satu kemauannya, dan dia ada kemauan, dia akan mau belajar dan dia akan sharing, berbagi untuk yang lain. Sangat besar sekali potensi juga, karena di Indonesia UMKM juga mendominasi, ada 99,9% dari jumlah usaha di Indonesia. Dan koperasi inilah yang akan bisa mewadahi para pelaku UMKM ini dan juga calon-calon para usaha. Dan koperasi BSN peluangnya sangat besar karena mewadahi para UMKM dan didorong para anggota-anggota yang mau adanya kepedulian satu sama lain. Jadi koperasi BSM ini bertujuan juga orang-orang yang belum menjadi wirausaha itu juga mau belajar di situ. Di dalamnya dia akan mendirikan usahanya dan sampai survive. Ekonomi dikembangkan dari koperasi itu sangat berpotensi, karena sekali kita juga ada nilai pemberdayaan ke orang, juga kita menjalani ajaran dhamma dengan baik. Karena di suatu sutta kita memahami menjalani usaha dengan benar itu adalah salah satu berkah utama. Dengan koperasi kita bisa meningkatkan diri kita, juga akan membantu orang lain. Apalagi koperasi ini juga disupport, didukung sama pemerintah. Semoga dengan kebajikan kita semua mengondisikan kita maju bersama dan cita-cita luhur kita tercapai. Sapisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.